Hai hai, bertemu kembali kawan-kawanku dimanapun Anda berada di pagi yang cerah ini. Saya recordingnya pagi-pagi ya, biar sedikit fresh habis olahraga pagi. Kali ini kita akan membahas kelanjutan uh, Raspberry Pi dengan I/O-nya yang lumayan gampang untuk dioprek asal kalian suka dengan Python. Kali ini kita akan lebih jauh membahas dengan Python-nya, yaitu menghubungkan dengan yang namanya database. Pada Python, database yang sering digunakan umumnya ya MySQL juga bisa, tapi sebaiknya karena Python itu basisnya open source, maka ada satu database yang emang sangat terkenal, yaitu MongoDB. MongoDB seperti nama Jawa ya, tulisan apa bahasa Jawa. Ya namanya memang kayak gitu. Bahasanya ada Java. Database-nya ada MongoDB. Wah, lucu juga. Oke, kita akan kembali ke flashback ke alat kita, yaitu Raspberry kita yang sudah dihubungkan ke 3 buah tombol, dan kemudian pada video sebelumnya kita sudah melakukan yang namanya penekanan tombol pada interaksinya dengan TV ya. Jadi ketika kita tekan tombol, selain muncul tulisan pada konsol, juga muncul tulisan atau interaksi pada layar TV. Kebetulan sebelah kiri itu di sebelah kiri ada Raspberry Pi Zero yang bisa dihubungkan ke layar monitor HDMI-nya. Kalau kali ini kita akan membuat semacam alat survei sederhana. Jadi ketika tombol yang satu biru ini ya, dari kiri ini tombol biru ini 1, 2, 3. Nah, ketika tombol 1 ditekan, maka dia akan menambah angka di suatu database. Jadi datanya bisa diambil nanti untuk mengukur, misalnya yang paling nomor 1 ini isinya survei bahwa tidak suka dengan produk. Tengah ini yang merah ini nomor 2 suka, dan nomor 3 sangat suka. Kita akan mengupasnya. Bagaimana sih skripnya? Ingat ya, komponennya seperti ini. Dalam skematik kita gunakan 4 pin ya, 4 pin. Gunakannya pin aja yang dekat-dekat ya, jadi nyoloknya gampang. Jadi jumpernya nggak jauh-jauh seperti di gambar ini. Jadi bisa menuju ke video sebelumnya yang mengenai GPIO dengan TV. Kita sekarang akan menuju ke script. Langsung aja script, karena memang ini kita scriptnya sudah ready ya dulu tuh. Tinggal menambahkan ketika di tombol dipencet, maka akan menuju ke database. Scriptnya yang mana? Nah, scriptnya adalah ini. Nah, sebentar saya geser dulu ya. Kita akan menggunakan dua library tambahan, yaitu PyMongo sebagai library yang akan mengontrol MongoDB, dan kemudian JSON karena data dari database MongoDB ini menggunakan JSON. Jadi kita akan bolak-balik menggunakan JSON. Baik, kita akan menuju ke MongoDB dulu ya. Saya akan kenalkan yang namanya MongoDB. Ini saya kenalkan namanya MongoDB Atlas. Ini adalah sebuah platform database yang free ya. Free, asal datanya nggak banyak-banyak ya. Hanya 512 MB data. Dan ini menggunakan AWS ya databasenya. Ini nggak akan selamanya free.
saya yakin suatu hari dia akan minta upgrade dan saya nggak bisa menggunakannya karena memang saya memasukkan data, kalau nggak salah data kartu kredit ya, kalau nggak saya masukkan di sini. Mudah-mudahan saya salah ya. Jadi free selamanya. Jadi ketika kita mendaftar, maka kita bisa mendapatkan storage sebanyak 512 MB dan collection yang lumayan banyak. Kalau di MySQL kita punya namanya tabel atau .tb ya, kalau ini namanya collection ya. Nah, untuk connect ke database kita bisa menggunakan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan Python. Jadi bisa menggunakan PHP, Node.js dan segala macam. Nah, kali ini kita menggunakan Python 3,6 ke atas versinya. Nah, ini adalah salah satu scriptnya ya, script untuk koneksinya atau URL-nya. Nah, Anda bisa gunakan sesuai dengan setting Anda nih, username dan password. Kalau di script saya kan ini. Nah, kemudian DB-nya yang saya gunakan adalah kita collection ya. So, collection. Kemudian dia akan masuk ke collection. Kita tunggu sebentar. Nah, ini saya udah punya berapa database. Anda bisa menggunakan ya, create database apa namanya, nama dan collectionnya. Kali ini saya sudah membuat database yang namanya coba tombol. Nah, database ini bisa kita masuk, kalau ini ya contoh database yang saya masukkan banyak-banyak ya. Jadi dia langsung masuk gitu loh. Kalau ini dulu data Fumitem, saya pernah nyoba data kelembaban dan suhu. Nah, dia masuk terus karena memang pembacaannya unik ya, tiap kali baca ada waktunya. Nah, kalau sekarang tombol ini data cuma satu. Nah, data cuma satu, saya besarkan ya. Data cuma satu. Nah, kita insert aja dokumen awalnya ya, insert dokumen. Nah, insert dokumen ini namanya kita kan ingin menambahkan angka ya, menambahkan angka di tombol, penekanan tombol. Maka kita akan menggunakan integer 32. Nah, namanya ini misalnya 1. JSON ini ya, angkanya 0 awalnya. Kemudian kita tambah lagi 2. Ini integer 32. Angka awalnya 0, 3. Integer 32. 0 juga angka awal. Nah, kita bisa harus menambahkan sebuah key ya untuk memudahkan untuk search-nya dia, si Python-nya. Kalau bisa menggunakan objek ID juga bisa, tapi paling gampang untuk Anda memudahkan mengertinya, kita gunakan namanya judul. Kita namakan judul. Judul ya, string ya, kita gunakan string judul coba. Nah, judul coba. Kita insert. Nah, insert dokumen. Kita cek di sini. Nah, kita sudah punya satu buah field atau collection ya. Satu buah data JSON pada collection. Pada collection yang namanya nama database-nya latihan. Nama collection-nya coba tombol. Nah, field satu-satunya ini memiliki format seperti ini ya. 1, 2, 3 ini angka dengan ID yang gampang diingat, yaitu judulnya namanya coba. Scriptnya gimana? Scriptnya sangat gampang. Ini kan script yang ketika GPIO kan, ketika kita praktek GPIO, kita menggunakan 3 buah GPIO yang
secara software di pull up. Pull up. Benar, ini gpio.pull up karena sesuai dengan ini. Nah, ini kan kita hanya menghubungkan ke ground kan. Jadi ketika tombol ditekan maka ground ini akan menuju ke GPIO-nya. Maka untuk defaultnya sebelum tombol ditekan maka kita harus pull up. Oke, ini kita pull up. Setelah itu di bawahnya kita bikin suatu function ya. Functionnya ini akan melakukan find one dan update ke database. Memang kalau Anda search di Google maka akan beberapa cara ya. Kalau yang pertama saya lakukan dulu belajar Python, MongoDB-nya kita find one dulu, kemudian kita update. Ternyata setelah beberapa kali mencari-cari dan belajar, ada sebuah cara yang gampang untuk mencari dan langsung mengupdate data dari MongoDB. Gampang, cuma satu baris, itu find one dan update. Nah, ini merupakan query yang kita cari. Saya akan mencari judul coba. Nah, kita kan tadi sudah bikin ya database dengan ini. Nah, ada judul coba. Nah, kita query dan apa yang lakukan di update-nya? Update-nya adalah melakukan increment. Kolom ini adalah nama dari yang nama field yang akan di increment 1. Ini bisa juga di increment 2, 3 atau minus, terserah. Yang penting depannya ini adalah nama field yang akan ditambahkan atau dirubah angkanya. Kebetulan saya akan menambahkan 1 sehingga ketika ditekan maka saya akan tombol 1 ditekan maka kita akan menambahkan angka di tombol 1, 2 di kolom 2 di field 2, 3 di field 3. Nah, itu aja, nggak terlalu susah. Scriptnya sangat sederhana ya, karena memang sangat banyak script-script yang siap pakai pada Python dan MongoDB. Jadi kalau untuk mengupdate kayak gini cuma satu baris script ini. Oke, kita akan mencoba langsung. Kita sandingkan ya. Ini saya sudah punya Raspberry Pi saya. Kita connect dan kita jalankan Python-nya. Oke. Nah, sudah. Saya akan mencoba menekan tombol 1. Apakah berhasil increment-nya? Oke, berhasil. 1, 2. Ini yang ditampilkan ini terakhir ya. Jadi ini seharusnya sudah nomor 4 yang seharusnya sekarang di sini. Kalau kita refresh ya, refresh. Nah, ini sudah 4. Yang ditampilkan di ini saya ini kondisi sebelumnya ya, script saya kayak gitu. Scriptnya kan ini kan. X-nya ini, nah ini kan yang ditampilkan adalah find one. Saya hanya mengecek apakah X ini sudah ada gitu. Kalau dia error dia akan muncul error. Ini mengecek error. Ini seperti ini. Kita tekan-tekan aja, coba tekan-tekan. Ini 2 saya tekan. Ini 3 saya tekan. Nah, kita cek ya, refresh ya. Nah, seperti itu interaksinya. Nah, visualisasinya gimana? Kita bisa banyak ya berkreasinya. Kita bisa gunakan script Python-nya untuk bikin grafik. Nah, kalau di MongoDB Atlas ini ada suatu fasilitas chart. Ini kita bisa bikin chart ya. Nah,
kita akan menampilkan sebuah grafis yang lebih menarik dari hanya mengecek melihat sebuah teks ya. Saya sudah punya banyak ya contoh-contoh. Kita akan bikin satu. Kita akan bikin data source dulu ya. Data source, data source, nah, cluster 0. Agak lama ya, tunggu. Nah, collection kita adalah latihan. Lagi getting collection, nah, coba tombol finish. Nah, hanya itu aja, kita membutuhkan ini ya. Ini kayaknya kepotong ya. Nah, ini data source ini ya, data source ini. Kepotong kalau seingat saya kalau pakai data source. Data source ini ya. Setelah itu kita masuk ke dashboard lagi. Saya besarkan lagi dashboard. Saya akan nambah dashboard lagi ya. Dashboard. Coba survei. Tombol survei ya. Tunggu. Nah, kita akan membuat chart ya. Chart. Nah, saya kecilkan dulu ya, biar enak. Nah, ini choose data source-nya yang kita gunakan kan yang terakhir ya. Latihan coba tombol yang terakhir kita tambahkan. Kita akan bikin bar atau kolom. Nah, kolom ini aja. X-nya gak perlu. X-nya sebentar, saya sedikit bingung nih. Berarti X-nya itu bukan waktu kan, dia hanya bar aja sih sebenarnya. Sebentar, kita masukkan salah satu, coba aja ya. Aksesnya berarti angka sebenarnya. Nih, ya nggak apa-apa, X-nya ini. X-nya ini 1, 2, dan 3. Ini adalah jumlahnya 1, 2, 3. Ini value-nya berapa? Kita rubah angkanya ya, warnanya ya, customization. Kalau yang bisa nggak dirubah angkanya? Apa kita bisa atur nanti ya, warna dan segala macam kita bisa ubah nanti. Nah, ini jangan zoom ya, jangan zoom, jangan count, kita distinct aja, distinct. Kalau zoom itu artinya ditambah ya, tapi nggak masalah kalau datanya cuma 1 ya, nggak masalah. Ini bisa zoom aja karena datanya cuma 1 ya, zoomnya ya bener juga, zoom nggak apa-apa. Min max juga sama aja, datanya cuma 1. Oke. Tombol survei. Nanti bisa rubah-rubah juga warnanya ya, warnanya customize di sini ya. Custom palette bisa warna merah dan segala macam di sini ya. Jadi Anda bisa berkreasi. Saya untuk mensingkat waktu, kita save dan close ya. Save dan close. Nah, kita udah punya ini
tombol ini, kita view ya. Kita juga bisa embed ya, embed chart itu kita bisa embed. Kalau kita bisa embed untuk web atau blog ya, atau mungkin aplikasi juga bisa. Kita akan pindahkan dulu ini ke tengah ya. Nah, kita besarkan, terlalu besar. Nah, ini sudah tengah-tengah ya. Settingnya kita akan refresh ya, force refreshnya. Settingnya refreshnya setiap 1 menit. Sip. Nah, saya akan pencet tombol ya. Ini Raspberry Pi saya pencet tombol di sini. Saya pencet satunya ya, paling bawah ya. Saya tambah aja biar sampai kan. Ini karena web base, dia akan refresh setiap 1 menit. Refresh, post refresh, kita lihat angkanya. Nah, kan sudah berubah kan. Kita pencet tombol 2 ya. Nah, setiap 1 menit sekali dia akan refresh ya. Udah force refresh. Oke, seperti itu, sederhana. Anda bisa embed juga ini. Kalau bisa lihat di sini embed chart. Tapi belum saya aktifkan ini. Anda bisa baca dulu ya. Anda bisa aktifkan embed chartnya, jadi bisa ditempel di blog, di web, atau di aplikasi Anda. Jadi untuk ini berarti kita sudah selesai prakteknya, dan kita kembali ke teori ya, piramida. Jadi Raspberry Pi berada di paling bawah, di piramida paling bawah, itu mengumpulkan data from things. Things-nya ya manusia. Manusia akan diambil data survei kepuasannya. Connectivity, kita gunakan Wi-Fi. Platformnya kita gunakan AWS sebenarnya. Kalau kita bisa cek di sana, MongoDB Atlas ini adalah menggunakan instan dari AWS yang free. Apps-nya ya MongoDB Charge itu. Jadi praktek kita kali ini sudah berhasil melengkapi yang namanya piramida IoT-nya. Piramida IoT-nya sudah lengkap dan sudah terbukti bahwa kita sebagai pengguna atau saya sebagai tukang solder, maka saya hanya bisa mengubah di mana? Di nomor pertama, di data from things paling bawah dan paling atas. Paling atas ya saya tempel aja ini charge ini pada website atau pada aplikasi saya. Demikian video singkat saya kali ini. Telah berhasil memberikan dasar tentang Python dan MongoDB yang sangat sederhana, hanya menambahkan sekitar 5 baris saja dari praktek kita sebelumnya, dan sudah bisa terhubung ke sebuah database berbasis Python. Nantikan video-video saya selanjutnya membahas banyak-banyak ilmu mengenai Arduino, Raspberry Pi, dan mungkin ada request dari kalian. Silakan saja tulis di blog saya www.ic555.com atau Instagram @ic55_IoT, dan Facebook dan YouTube. Banyak channel-channel kami yang bisa Anda tuliskan request, saran, dan sebagainya. Sampai ketemu lagi. See ya.